Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, hari ini kita kembali belajar tematik pada tema 8 subtema. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini. Baik Ananda sekalian, hari ini kita kembali belajar tematik tema 8 subtema 4. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Aku suka berkarya. Baik, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menentukan arah mata angin secara beruntut. Yang kedua, siswa dapat menggunakan kata tentang 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam dena dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai pengalaman sila Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menginterpretasikan data yang disajikan dalam bentuk diagram gambar dengan benar. Nah, kita masuk pada materi kita yang pertama dengan judul arah mata angin. Nah, di sini kita pelajari, kita akan menentukan arah mata angin, berlatih untuk menggunakan arah mata angin pada denah yang ada di sini. Nah, ini merupakan denah anggota pramuka ketika melaksanakan kegiatan pramuka. Nah, di sini ada tanda-tanda ataupun simbol-simbol. Nah, yang berbentuk seperti ini, seperti bentuk tenda, kemudian ada bendera di depannya. Ini tenda, ya. Tenda, tempat untuk istirahat anak-anak pramuka. Kemudian di sini tungku, simbolnya seperti ini. Ini dia tungku. Kemudian ada meja makan. Nah, meja makan itu yang ini. Terus air minum itu simbolnya seperti ini. Nah, dia hanya satu ya. Kalau tungku simbolnya ada 2, kalau air minum simbolnya 1. Kemudian ada MCK yang berbentuk persegi 4 ini. Ini adalah MCK. Nah, MCK itu yang ini ya. Nah, di sini kita akan berlatih cara menentukan, misalnya tenda itu berada di posisi mana dari dari meja makan misalnya, ya kan? Kalau ini meja makan, berarti tenda yang ini ada di posisi yang mana? Ada di arah mata angin utara kah, timur, barat, atau selatan? Nah, kita lihat di sini ada arah mata angin. Ini kalau misalnya ada di sebelah kirinya disebut barat. Kalau ada di sini, di paling bawah sini, berarti dia selatan. Sini timur dan ini utara. Nah, berarti meja makan itu berada di timur. Ya, berada di timur dari tenda. Nah, ini kan tenda. Berarti meja makan ini ada di timur dari tenda yang ini. Nah, kalau tenda yang ini, kalau kita lihat dari tenda yang ini, tungku itu berada di mana? Di arah mata angin yang mana? Utara atau selatan? Nah, ini tenda. Kemudian tungku ini berada di mana? Di selatan. Di bawahnya ya, di selatan. Kalau utara itu di sini. Nah, yang awan ini utara, yang ini selatan. Oke? Nah, ini selatan. Kemudian air minum ada di arah mata angin dari meja makan sebelah mana? Sebelah mana? Dari meja makan ini, air minum itu ada di sebelah mana? Di sebelah utara atau selatan? Ini tempat makan, ini air minum. Ada di sebelah utara. Nah, begitu cara menentukannya. Kita bisa lihat dari arah mata angin. Misalnya, kita sedang berada di tengah ini. Di tengah ini ya, bayangkan kita di tengah ini. Kemudian di sini ada pohon apel. Nah, kemudian di sini
ada mangga. Nah, berarti pohon apel itu ada di utara. Ada di utara kita karena posisi kita di tengah. Berarti ada di utara pohon apel dan ada pohon mangga di selatan. Begitu juga dengan ini. Tenda ini di bagian selatannya ada tungku. Di bagian utaranya ada awan. Nah, meja makan ini di bagian utaranya ada air minum. Nah, kemudian di bagian baratnya ada tenda, seperti itu ya. Nah, kita perhatikan ya. Denah lokasi perkemahan menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Nah, meja makan ada di sebelah timur tenda pembina. Nah, ini tenda pembina. Tenda pembina katanya di sebelah timurnya itu meja makan. Bener nggak ini di sebelah timur? Iya, benar. Nah, sebelah timur ya. Nah, berarti meja makan itu ada di sebelah timur dari tenda. Kalau di sini meja makan tuh berarti dia di barat, tapi karena di sini namanya timur, ya. Kemudian kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama. Kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama, di sebelah barat. Nih dia ya, nih tenda utama. Ini dia, ini nih, bukan. Ini tenda pembina, ini tenda utama. Nah, tenda utama ini kemudian untuk kamar kecil ataupun kamar mandinya itu ada di bagian barat. Nah, ya kan di bagian barat nih, ya. Nah, kalau dia di sini posisinya berarti timur, yang ini namanya barat. Nah, kemudian pusat air minum ada di sebelah utara meja makan. Nah, ini dia. Nah, ini meja makan. Berarti air ini ada di utara. Kalau di sini disebut selatan. Nah, sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Nah, jadi anak pramuka itu memang kalau misalnya ada kegiatan mereka itu kayak menjelajahi alam gitu, pasti dikasih yang namanya denah lokasi. Nah, inilah dia denah lokasi. Jadi cara membacanya kita harus tahu arah mata angin. Nah, seperti yang Miss ajarkan ya. Jadi untuk menghafal arah mata angin itu kita bisa menggunakan lagu. Seperti misalnya gini ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Itu namanya mata angin dunia, mulai dipakai di kelas 3. Seperti itu ya. Nah, boleh dihafal di rumah ya, biar hafal arah mata angin. Itu ada 8. Nah, kemudian di sini kita akan membaca sama-sama mengenai pengamalan sila Pancasila yang simbolnya itu padi dan kapas. Ayo, sila keberapa? Kita bahas ya. Nah, judulnya Peraturan dan Sikap Adil di Perpustakaan. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Salah satu peraturan di perpustakaan adalah merapikan ruangan secara rutin. Nah, itu peraturan. Nah, kemudian untuk membuat perpustakaan nyaman, ada juga peraturan peminjaman buku. Aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan sama dalam meminjam buku, memberikan kesempatan yang sama pula untuk semua anggota merupakan sikap adil. Jadi ada waktu kita meminjam dan mengembalikan sehingga orang lain juga bisa memakai buku itu. Itu yang disebut dengan sikap adil. Nah, bersikap adil termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Berarti adil itu merupakan pengamalan dari sila kelima Pancasila. Nah, sila kelima itu bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sila kelima Pancasila diberi simbol padi dan kapas. Nah, seperti ini ya. Nah, lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi di sini kita dapat pelajaran bahwasanya ada pengamalan sila Pancasila yang harus kita lakukan di
beberapa tempat, baik di perpustakaan, baik di sekolah dan lain sebagainya. Dan pengamalan seperti yang di perpustakaan ini adalah dengan bersikap adil. Nah, kemudian kita akan berlatih membuat diagram. Pada pembelajaran sebelumnya juga kita sudah berlatih ya cara membuat diagram. Nah, jadi ini ada berikut data banyaknya sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Nah, ini data ya, data untuk kita ubah menjadi bentuk diagram. Nah, di sini datanya itu berbentuk tabel. Nah, ada hari di sini, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Nah, kemudian di setiap hari itu ada banyak buku yang disumbangkan, banyak sumbangan buku. Di Senin ada 20 buku, Selasa 14, Rabu 4, Kamis 10, Jumat 8, Sabtu 12. Nah, kemudian di sini pembuatan diagram akan menggunakan tanda smile. Nah, ini tanda orang yang lagi senyum. Nah, jadi kalau misalnya ada satu buku tandanya smile seperti ini. Jadi setiap tanda ini itu memiliki 2 buah buku. Artinya kalau misalnya ada tanda senyum ini 1 di hari Senin, itu artinya berarti 2 buku. Kalau 2 tanda senyumnya berarti 2 ditambah 2, ada 4 buah buku. Nah, kalau ada tanda senyumnya 3 berarti ada 6 buah buku. Nah, diagramnya seperti apa, Miss? Maksudnya, jadi diagram itu bukan hanya seperti yang kita lihat sebelumnya, hanya garis-garis yang diwarnai seperti ini, tapi ini juga dinamakan dengan diagram. Ya. Nah, berarti Senin ada 20 buku. Berarti kalau 20 buku kita bagi dengan 2. Nah, karena setiap smile ini dia nilainya 2. Berarti kalau 20 dibagi 2 sama dengan, ya benar, 10. Berarti ada 10 tanda smile. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, menghitungnya kalau kita hitung smile-nya itu nilainya 1, berarti ini semua 10. Tapi karena kita hitung 2 berarti 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, inilah dia. Karena smile-nya nilainya, setiap smile ini nilainya 2. Berarti misalnya 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan hari Selasa. Hari Selasa ada 14 buku. Kalau 14 buku, coba kita hitung benar nggak smile-nya itu memang 14. Nah, 1 smile 2 nilainya. 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10, tambah 2, 12, dan tambah 2, 14. Ya, benar. Nah, kemudian Rabu ada 4. Nah, kenapa 2 Miss smile-nya? Ya, 2 karena 1 smile itu maksudnya 2 buku. Berarti kalau 4 hanya 2 smile. Karena ini dihitung 2 tambah 2 sama dengan 4. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian kalau misalnya pada hari apakah yang paling banyak sumbangan bukunya? Hari apa? Ya, tentu hari Senin karena paling banyak smile-nya ya kan? Dan yang paling sedikit sumbangan bukunya pada hari ya Rabu. Ya, benar. Gitu ya. Nah, jadi Ananda untuk membuat diagram itu bukan hanya seperti yang sebelumnya, bisa juga menggunakan tanda-tanda smile atau yang lain sebagainya ya. Nah, di sini ada tugas untuk Ananda sekalian. Silahkan tuliskan 2 contoh pengamalan sila Pancasila sesuai dengan teks yang berjudul Peraturan dan Sikap Adil di Perpustakaan pada materi kita hari ini. Nah, tadi ada kita baca teks dengan judul Peraturan dan Sikap Adil di Perpustakaan. Nah, silahkan temukan pada teks tadi contoh pengamalan sila Pancasila. Ditulis 2 ya. Nah, jika ada yang salah, Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.